Baik, langsung kita sapa saja peserta pertama kita atas nama Rahmat Amirul Fikri. Assalamualaikum Rahmat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alamatnya dari mana? Dari Sungai Liat. Sungai Liat. Iya. Langsung dari Sungai Liat ke sini. Iya. Wow, luar biasa sekali. Alhamdulillah akhirnya tiba di studio kita. Alhamdulillah. Kira-kira tema kita apa hari ini? Saya akan mengangkat keterkaitan antara Al-Quran dengan Ramadan. Al-Quran dan Ramadan. Iya. Wow, sepertinya menarik sekali untuk kita dengarkan. Peserta pertama kita yaitu Rahmat Amirul Fikri. Untuk itu langsung saja Rahmat, silakan. Yang terhormat kepada Dewan Juri, yang saya hormati penyiar dan pendengar SK Radio yang berbahagia, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Jawablah salam saya, salam penyambung ukhuwah Islamnya, salamnya umat muslim di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan di mana kita diperintahkan untuk berpuasa, menjalankan salat malam yang penuh dengan manfaat, serta kita diperintahkan untuk saling berkomunikasi dan membantu sama umat manusia dalam bidang kesejahteraan bersama, yaitu dengan menunaikan zakat pada akhir bulan Ramadan. Subhanallah, sungguh Ramadan yang mulia. Dan juga hadirin, bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa bagi Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita dan diturunkan pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan berita keterkaitan antara Al-Quran dan Ramadan. Teman-temanku, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila ilaika Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayanati minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan penjelasan-penjelasan petunjuk itu dan sebagai pembeda. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam kalimat bayanati menjelaskan yang artinya sebagai petunjuk bagi umat manusia, yang pada hal ini sebagai pembeda antara hak dan yang batil, antara yang salah dan yang benar di kehidupan umat manusia. Dan juga pendengar semuanya, bahwa bukan hanya Al-Quran saja yang diturunkan pada bulan Ramadan, namun kitab-kitab yang lain diturunkan pada bulan ini. Dalam Musnad Imam Ahmad, dalam kitab Imam Tabrani jilid 3 nomor 44, dari hadis Wasilah bin Al-Aqsa, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama di bulan Ramadan. Taurat
diturunkan pada malam ke-6 bulan Ramadan. Injil diturunkan pada malam ke-13 bulan Ramadan. Zabur diturunkan pada malam ke-18 bulan Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada malam ke-14 bulan Ramadan. Teman-temanku, hadis ini menjelaskan bahwa kitab-kitab ilahiyah diturunkan pada bulan suci Ramadan. Berkenaan dengan itu, Al-Quran dan kitab-kitab lainnya berbeda. Karena mengapa? Kitab-kitab yang lain diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya yang menerima. Sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Baitul Izzah pada Lailatul Qadar. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah adalah perantara antara Lauhul Mahfuz dengan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz dengan sempurna ke Baitul Izzah atau rumah di langit-langit dunia. Kemudian diwahyukanlah dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita heran, mengapa Al-Quran yang kita pegang, Al-Quran yang kita baca berbeda dengan ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pertama kali. Al-Quran kita dalam lembaran pertama berarti tentang Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah dan seterusnya. Namun yang pertama diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Mengapa berbeda? Karena Allah telah menyempurnakannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan sesuai eranya, mengajarkan keesaan dan peristiwa-peristiwa pada zaman Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, begitu indah mukjizat Al-Quran diturunkan. Bagaimana dengan isi kandungan dan jika kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Teman-temanku semuanya, berbicara tentang turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia pada malam kemuliaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bertanya kepada umat manusia pada ayat kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Dan apakah kalian tahu apa malam kemuliaan itu? Jawabannya ada ayat selanjutnya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Dan pada malam itu malaikat-malaikat diturunkan oleh Allah ke muka bumi atas izinnya untuk mengurus segala urusan pada malam itu. Hadirin pendengar rahimakumullah, semoga Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita amalkan selalu bermanfaat bagi kita, dan kita pun bermanfaat bagi orang lain. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Berkenaan dengan hadis ini, Al-Quran pun juga sama untuk kita semuanya. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Masya Allah. Pendengar rahimakumullah, dari ayat yang kita bacakan tadi, dari hadis yang kita bahas tadi, Al-Quran begitu istimewanya pada bulan Ramadan ini. Dan seharusnya kita sebagai hamba yang beriman haruslah memanfaatkan bulan Ramadan ini menjadi musimnya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintahnya dan melarangi semua larangannya, dan menjadikan diri kita lebih dekat dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Karena yang akan menolong kita pada hari akhir nanti adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sekali lagi pedoman hidup kita.
pendengar rahimakumullah, semoga kita menjadi insan yang kembali fitri dan dipertemukan kembali dengan Ramadan yang mulia ini. Mungkin itu saja keterkaitan yang dapat saya sampaikan antara Al-Quran dengan Ramadan yang mulia. Bulan Ramadan, bulan penuh rahmat. Banyak orang pergi mengaji. Dengan segala hormat saya izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.